Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silvani dengan NIM 21023106 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pendidikan di Indonesia beserta solusinya. 6 masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene-nya mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali untuk mendapatkan guru. Memang ada banyak faktor hal ini terjadi. Dari banyak alasan, salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok mudah didapatkan. Sedangkan daerah terpencil lagi-lagi tidak dilirik sama sekali. Mungkin ada saja guru terpanggil hatinya untuk bertugas di daerah terpencil atau pelosok yang minim akses. Sayangnya hanya 1:10 saja. Jumlah pun sangat kecil sekali, sehingga wajar saja jika terjadi kesenjangan tenaga guru terampil di pelosok dan di kota. Nomor 2, sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia, saya yakin seringkali dikeluhkan, baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya sendiri. Tidak dapat dipungkiri, dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah klasik dan sudah tidak asing lagi memang. Namun, seburuk-buruknya sarana dan prasarana yang ada di pinggiran kota dan desa, masih ada masalah pendidikan di Indonesia yang lebih parah. Kita tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak sekali kepulauan. Banyak daerah bagian yang tidak terakses, seperti halnya di tempat kita tinggal saat ini. Banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan. Mereka tidak hanya terbatas pada sarana prasarana saja, tetapi terbatas dari banyak hal yang misalnya harus melintas pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah. Nomor 3, minim bahan pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri, masalah pendidikan di Indonesia juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan ajar menurut saya hal yang sangat wajar, karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan terakhir. Dari sudut perspektif lain, menurut saya bisa dijadikan bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tetapi karena masalahnya kurang kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Lagi-lagi kurangnya setuju dengan masalah keterbatasan menjadi alasan. Mungkin banyak yang menyebut bahwa keterbatasan bahan pembelajaran tidak memadai, padahal sebenarnya kita bisa mencari sendiri, tidak harus mengandalkan huluran bahan ajar dari pemerintah, tetapi inisiatif untuk mencari. Nomor 4, mahalnya biaya pendidikan. Meskipun tidak dapat dipungkiri, masalah pendidikan di Indonesia yang paling sudah digratiskan, tetap saja ada bagian yang membayar. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagian yang orang yang tetap menyulitkan. Lagi-lagi di sini saya memiliki perspektif lain tentang masalah dana pendidikan. Masyarakat umum di tempat kita sudah terapstikan dan terdewakan dengan kata lulusan dari mana, lulusan peringkat berapa, dan apapun itu yang menjadikan pendidikan itu adalah raja. Tidak dapat dipungkiri, memang lewat pintu pendidikan mampu mengantarkan seseorang ke masa depan yang lebih baik. Bahkan cukup bermodal peringkat terbaik dan dari sekolah terbaik menentukan nasib seseorang. Secara lahir memang pendidikan
adalah modal dasar dan segalanya. Tetapi, dilihat dari ilmu hakikat atau urgensi atau sejatinya, keberhasilan seseorang tidak selalu ditentukan dari tingkat kependidikan. 5. Mutu pendidikan rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Masih menyambung pembahasan di atas. Salah satunya penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Saya menyebut belajar sebagai kewajiban setiap masing-masing individu, sebagai bekal hidup dan bakal untuk bertahan hidup dari rasa lapar. Sayangnya, belajar sebagai kewajiban kini bergeser mencari pangkat, gengsi, dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula mutu pendidikan rendah. 6. Minoritas bagi kelompok difabel. Masalah pendidikan di Indonesia tidak banyak dijadikan sorotan adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata masih banyak kelompok difabel yang kesulitan dalam mencarikan sekolah inklusi. Itu berarti masih sedikit sekolah-sekolah inklusi bagi mereka. Salah satu sisi sekolah inklusi secara tidak langsung juga mengkotak-kotakkan dan semakin berinteraklusi dari realitas sosial. Kendala yang sering dihadapi bagi difabel ketika memutuskan sekolah umum, mereka terkendala dari pembangunan sekolah yang tidak ramah untuk difabel. Misalnya tidak ada jalan khusus difabel yang digunakan sepatu roda atau pintu kurang representatif bagi difabel. Belum lagi masalah buku-buku pelajaran yang dikemas dalam huruf braille. Dampak rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berdampak pada kemampuan penduduk tersebut dalam memahami dan menghadapi kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penduduk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman sehingga mereka akan lebih produktif dan inovatif. Solusi dan upaya penanggulangan rendahnya tingkat pendidikan. Untuk menyikapi hal-hal tersebut, pemerintah telah mengambil beberapa upaya dalam memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan, di antaranya dengan jalan berikut ini. Yang A. Menggalakkan program wajib belajar 9 tahun. Yang B. Mendorong kesadaran masyarakat yang mampu atau kebadanan usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kurang mampu. Yang C. Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu. Yang D. Membuka jalur pendidikan alternatif atau non-formal seperti kursus-kursus keterampilan sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang. Yang E. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah. Pengembangan sistem pendidikan nasional saat ini telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sehingga diharapkan mampu mempertegaskan arah pembangunannya yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa.